Bisnis studio foto itu sebenarnya cuannya dari mana sih? Kan kita cuma jualan sesi foto, terus tambahannya dari mana? Oke, sebenarnya perkenalkan saya Abraham Billy dan saya adalah pebisnis studio foto yang saat ini udah punya belasan cabang dan saya akan ngejelasin gimana caranya punya passive income dari awal ke kalian semua. Yuk, ikutin langsung. Jadi selain kita jualan sesi-sesi foto seperti photo box maupun studio foto yang per 15 menit itu, setiap orang yang datang itu juga pasti akan cetak, teman-teman. Jadi jangan lupa, kayak memang kita jualannya satu sesi per 15 menit itu cuma di 50.000, 55.000 sampai 75.000. Itu kan terbatas. Kalau kita mau tambahin revenue dari situ, kita harus bikin studio tambahan seperti di sini. Jadi satu cabang saya ada photo box 2 dan juga ada self studionya itu 2. Nah, yang unlimited itu adalah hasil cetak foto, teman-teman. Kita bayangin lah, satu sesi itu ada orang-orang sebanyak ini, rata-rata di 5 sampai 10 orang. Nah, di situ orang pasti minim-minim pasti cetak satu orangnya satu. Nah, di situ kita hargain 10.000. 10.000 dikali katakanlah 5 orang itu sudah 50.000. Dan 50.000 itu sudah hampir sama dengan harga self studio-nya itu yang tadi. Dan kadang-kadang nggak jarang juga orang itu bisa satu orang bisa nyetak 2, bisa nyetak 3 karena mereka seneng dengan hasil foto kita. Karena hasilnya itu kita pilih yang bagus banget, tapi HPP-nya ternyata nggak mahal loh. Yuk kita hitung-hitungan di bawah. Oke, nah kita sekarang ada di ruang operator. Kita sekarang mau tanya-tanya karena setiap kali orang yang dari studio itu kan kita arahin ke sini ya. Rata-rata orang itu ada berapa orang per sesinya, terus cetaknya itu berapa banyak sih? Biasanya kalau sesi grup nih, anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan, itu hampir semua mereka per orang cetak. Biasanya paling banyak itu ada, contohnya kemarin ada 16 orang, mereka cetak 16. 16 orang, ya. 16 cetak? Ya. Wow. Kadang juga saya tawarin gitu, kakaknya mau cetak juga nggak buat foto-foto bebasnya gitu, siapa tuh buat kenang-kenangan. Terus terkadang juga mereka mau cetak, biasanya cetak cuma 1 atau 2 gitu, tergantung buat pegangan masing-masing gitu. Terus kalau foto box kan kita dapat free cetak. Nah, kadang tuh saya tawarin lagi, kakaknya mau nambah lagi nggak gitu. Biasanya kalau ada 3 orang, oh ya udah boleh deh kak, nambah 2 gitu. Jadi dia bayar 2, yang satunya gratis. Bisa jadi kayak satu orang itu lebih dari satu ya? Iya, kadang mereka di pertama tuh kita suruh masuk ke sini buat lihat-lihat foto dulu. Yang awalnya nggak mau cetak, kayaknya dicetak bagus deh mas. Akhirnya mereka cetak. Karena mungkin dia nggak expect kalau hasilnya mungkin dia jadi ganteng, jadi cakep gitu ya. Kebanyakan gitu. Bahkan sebanyak yang bilang juga, wah di studio mantep mas gitu. Wah, serius nggak nih? Beneran nih? Bener. Oke. Nah, ada beberapa testimoni langsung dari klien, dari customer ngomong. Nah itulah teman-teman, cuan kita itu nggak hanya dari sesi studionya aja. Karena kayak minimal orang itu cetak 1 ya berarti? Iya. Oke, minimal orang cetak 1. Per lembarnya cuma 10.000 dengan hasil yang mantep-mantep nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, itu tuh ada yang motif koran kayak gini ya. Ada yang motif-motif kayak gini. Ini tuh orang-orang terserah bisa milih banyak banget. Dan hasilnya itu ya orang-orang gimana reviewnya hasil cetaknya? Pada suka sih mas. Pada suka. Di foto, bahkan ketika udah jadi tuh di depan mereka langsung foto, langsung di-upload di SG. Wih, jadi hasilnya kita pun nggak kaleng-kaleng karena printer kita oke ya berarti ya? Iya, kita ada Epson sama Canon. Oke, kita ada Epson sama Canon dan disitulah yang bikin orang itu ngelihat hasil foto dari kameranya aja udah seneng, ngelihat hasil cetakannya pun seneng. Pernah nggak ada kali orang setelah dicetak terus mau nambah lagi karena lihat hasilnya? Oh sering mas. Biasanya yang foto grup nih, foto grup biasa 10 orang, pertama 2 orang yang cetak. Wah hasilnya bagus ya. Terus dia masuk manggil temennya lagi, terus masuk semua, akhirnya cetak semua. Itu tuh yang biasa bikin sesinya molor ya? Iya. Oh iya. Nah itu teman-teman, so harganya memang murah 10.000, tapi sebenarnya karena kita itu pilih yang sweet spotnya di mana, printernya bagus tapi nggak kemahalan juga, tapi nggak juga kemurahan sehingga hasilnya jelek. Di sisi lain kita juga pertahanin kualitas kertasnya pun orang suka ya sama kertasnya. Iya. Tebel gitu-gitu ya. Iya. Nah itulah. Tapi apakah itu mahal HPP-nya? Kita bakal jelasin setelah ini. Nah perhitungannya tuh kira-kira kayak gini. Satu pak ini tuh isinya 100 ya. Itu tuh harga-harga satu pak bervariasi, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Sekarang kita coba bagi 50.000 dibagi 100. Nah, jadi per lembarnya itu cuma 500 perak, teman-teman. Terus kan kita juga perlu hitung berapa sih harga tintanya. Nah, itu tuh gampang. Sebenarnya teman-teman tinggal buka ya, karena setiap brand printer itu pasti dia akan keluarin hitung-hitungannya seperti apa. Nah, kebetulan kita pilih yang harga per cetaknya itu ya standar tapi agak lumayan tinggi lah, di sekitar Rp1.000 sampai Rp1.200 ya. Kita
pukul rata semuanya di 2000 perak ya. Nah, teman-teman bisa hitung tuh. Jadi kita HPP-nya untuk satu kali cetak itu di 2000 perak. Kita jualnya di 10.000. Nah, itu aja udah untung 8.000 per cetaknya. So, teman-teman bisa hitung sendiri kalau tadi infonya sampai ada orang 10 cetak, 16 cetak itu udah berapa cuannya kita, dan juga belum ketambahan cuan dari studionya. Studionya itu kan kita nggak ada HPP-nya. Kita cuma keluar ya paling listrik, ya paling operational cost lah, bukan hal yang menjadi perhitungan harga pokok penjualan. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri cuannya seperti apa.